Selamat pagi, Bapak Ibu. Tetap semangat ya, tetap jaga prokes supaya kita bisa terus beribadah pada Tuhan. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyanya. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan yang senantiasa Engkau berikan pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Bapa. Kalau hari-hari ini semakin sulit, tapi kami percaya bersama Engkau kami bisa melewati setiap kesulitan-kesulitan apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau jamah setiap kami ya Bapa, yang pagi hari ini dengan penuh sukacita menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita siap ya memuji Tuhan dengan sukacita. Saya yakin dan percaya saudara datang ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. La 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 la. Mahkota kehidupanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya selalu terpesona kepada Tuhan yang banyak berbuat kebaikan pada kehidupan saya dan keluarga. Apa saudara juga mengalami ini? Puji Tuhan. Terpujilah namanya.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita ya saudara, dalam menghadapi semua yang harus kita jalani di dunia ini. Kita harus selalu mengandalkan tangan Tuhan, karena Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah jawaban dalam hidupku.
bocah-bocah prik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, syukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, penolong kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menjanjikan bagi kami hal-hal yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau selalu merancangkan yang kebaikan yang baik bagi hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan dan kami pegang itu janji-Mu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan jemaat-Mu yang saat ini haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicaralah pada kami ya Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan nyatakan ya Bapa lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah setiap kami sehingga kami pulang tidak seperti waktu kami datang, tapi kami akan memperoleh keajaiban yang daripada-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan lewat firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Joni Nugraha. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa.
bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan, aku dahsyat luar biasa. Amin. Ya, walaupun saat ini dalam masa sulit sekalipun, tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan selalu diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara atau Alkitab di HP, ya bisa cari atau bisa lihat di depan, itu sudah ada ayatnya. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat Yesaya 55 ayat yang ke-6 ini. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, ayat ini ayat yang pendek, tetapi saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah perintah Tuhan. Kalau ini perintah Tuhan, berarti kita sebagai anaknya kita harus melakukan perintah Tuhan ini. Ya, kita harus mentaati kebenaran firman-Nya. Di sini dikatakan carilah Tuhan. Ya, kenapa? Ayat ini berbicara supaya kita mencari Dia. Ya, saudara. Kalau firman Tuhan ini berbicara supaya kita mencari Dia, berarti ada hal yang penting yang harus kita lakukan, saudara. Ya, saudara. Yang pertama, Dia sejak dari awal Dia sudah mencari kita. Ya, kita dicari, kita dikejar terus sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui apapun, melalui hamba Tuhan, ya melalui khotbah, melalui KKR, ya atau melalui pribadi kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan menemukan kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita diangkat jadi anaknya, saudara. Kita diangkat jadi anaknya, kita diselamatkan. Nah, kita kalau sudah diangkat jadi anak Tuhan, sekarang bagaimana kita sebagai anak? Ya, saudara, kita sebagai anak, kita harus sungguh-sungguh mencari Bapak kita. Ya. Bapak kita itu yang setiap pagi menunggu kita, ya. Pada waktu kita bangun tidur, Dia sudah menunggu kita. Supaya kita bertemu dengan Dia, mencari wajahnya, ya mencari Dia. Saudara, inilah yang Tuhan maksudkan ya saudara. Nah, saudara perhatikan. Kalau saudara setiap hari punya waktu untuk mencari Tuhan, maka saudara akan bertemu dengan Tuhan setiap hari. Nah, saudara perhatikan ayat selanjutnya dikatakan selama ia berkenan ditemui, saudara. Saudara, kalau Dia berkenan ditemui ini adalah sebuah anugerah buat kita, saudara. Kalau Dia tidak mau ditemui, saudara, oleh kita, bagaimana hidup kita? Ya, kita akan terhilang, kita akan tersesat, kita akan celaka, saudara. Nah, saudara,
dia itu berkenan ditemui karena dia selalu memberi kesempatan kepada kita. Ya, memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Setiap hari, setiap saat kita harus mengalami pertobatan. Saudara, kalau kita sudah tersesat, terhilang, saudara. Kalau kita tidak pernah cari Tuhan, ya, kita tidak pernah ada kerinduan bertemu dengan Tuhan, kita tidak ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu, ya, kita asal-asalan mencari Tuhan. Ya, kalau mau kita cari Tuhan, kalau mau kita beribadah, kalau tidak mau ya kita tidak beribadah, saudara. Lebih baik ya banyakan manusia ini kalau ada keperluan untuk dirinya pribadi, lebih mementingkan dirinya, untuk lebih mementingkan pribadinya daripada mencari Tuhan. Itulah sebabnya banyak anak Tuhan yang tersesat, saudara. Mereka tidak pernah mencari Tuhan, kemudian jalannya mulai serong, terus jatuh berbuat dosa, sampai suatu saat dia kalau sudah dosanya terus meningkat, terus maka satu kali orang itu bisa mengutuk Tuhan. Kalau orang sudah mengutuk Tuhan, maka orang itu kehilangan keselamatan. Saudara, kalau kita sudah mengutuk Tuhan, kita kehilangan keselamatan, maka dia menutup diri untuk ditemui. Dia tidak berkenan untuk ditemui. Ya, karena kita selalu diingatkan, kita selalu diberitahu melalui firman Tuhan, kita tidak mau bertobat. Ya, kemudian dikatakan berserulah kepadanya. Ya, kita selain mencari Tuhan, kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Ya, kalau saudara ada masalah, saudara punya masalah, saudara harus berseru-seru kepada Tuhan, mencari Tuhan, sebab Dia berkenan ditemui, saudara. Ya. Saya tema pagi hari ini, selama Ia berkenan ditemui. Itu saudara bisa garis bawahi, ya. Lama Ia berkenan ditemui. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Kalau saudara ada masalah, cari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong saudara pada saat saudara menghadapi masalah. Tapi kalau saudara menghadapi masalah, saudara punya waktu untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan Dia selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita, saudara. Ya. Kemudian kita harus berseru-seru kepada Tuhan itu selama Ia dekat. Ya. Saudara, kalau Tuhan itu Dia berkenan untuk supaya kita berseru-seru kepada Tuhan, berarti Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Dia dekat dengan kita. Ya. Oleh sebab itu kita perlu ada waktu kedekatan kita kepada Tuhan. Hidup kita harus dekat kepada Tuhan, ya, saudara. Memang dalam masa sulit ini banyak orang kesulitan dalam pekerjaannya. Orang mencari pekerjaan susah, orang harus berusaha sendiri dan minta hikmat Tuhan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dijual, ya. Bisa kerja apa, jual apa, minta hikmat Tuhan. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, saudara. Ya, oleh sebab itu dalam masa sulit ini kita berseru kepada Tuhan karena Dia itu dekat dengan kita. Ya, saudara. Tuhan itu tidak pernah pada saat kita berseru kepada Tuhan, Dia terus kemudian memalingkan wajahnya, Dia membelakangi kita, saudara. Saudara, bahaya, saudara.
Ya, kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, dia tidak mau menghadap kepada kita, dia memalingkan, membelakangi kita, maka hidup kita ini berarti ada dosa dan tidak mau bertobat. Ya, kalau dia dekat itu berarti dia dekat dengan kita, dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita harus punya waktu dekat dengan dia, saudara. Saudara, kalau kita punya waktu untuk Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti membuka jalan, saudara. Saudara percaya kalau Tuhan itu pasti membuka jalan buat saudara? Iya. Saudara, tahun 98 pada waktu kerusuhan di Jakarta, saudara. Banyak anak Tuhan itu mereka kan sedang bekerja, mereka ke kantor, mereka bekerja pada waktu sudah sampai di kantor, kemudian kerusuhan timbul, ya. Kerusuhan timbul, terjadi penjarahan, terjadi aniaya, terjadi pembunuhan, ya. Ada teman kantor saya di Jakarta juga dibunuh, saudara, meninggal. Teman AKR yang dia bekerja di Jakarta, dia dibunuh. Dia naik mobil, dihentikan, dihancurkan mobilnya, dia keluar dipukuli sampai mati, saudara. Dan anak-anak perempuan diperkosa di jalan dengan laki-laki siapapun, ya. Saudara, ada anak Tuhan dalam kondisi seperti ini, dia berseru kepada Tuhan. Pada waktu dia di kantornya itu, dia ada di lantai tingkat 4, saudara. Pada waktu kerusuhan dia semua pimpinan kantor mengatakan, cepat pulang supaya jangan sampai bertemu dengan kerusuhan ini. Saudara, mereka naik lift karena di kantor itu ada lift, ya, dan turun naik lift. Pada waktu dia turun naik lift itu, semua listrik dipadamkan karena kerusuhan itu. Saya tahu kalau lift itu listrik dipadamkan, dia sudah turun lift itu, dipadamkan lampunya mati, tidak bisa buka lift itu, saudara. Kalau tidak bisa buka, kemudian tidak ada sirkulasi udara, orang mati tidak di dalam, bisa mati. Dia berdoa, saudara, anak Tuhan ini dia di dalam lift, dia berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ya. Tuhan itu mendengar doa orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Lift itu walaupun listrik mati, dia bisa buka sendiri, saudara. Lift itu buka sendiri. Siapa yang buka? Malaikat Tuhan. Lift itu tidak akan bisa buka kalau lampunya padam. Tapi Tuhan tolong, dia berseru kepada Tuhan. Kemudian lift itu terbuka dan dia bersyukur, dia lari segera naik kendaraannya, dia segera pulang sampai di rumah. Kerusuhan sudah bisa dilewati, belum ada kerusuhan di kantornya dia sampai di rumah dengan selamat. Juga ada seorang perempuan, anak Tuhan, orang Kristen. Pada waktu dia pulang, begitu keluar dari kantor, terjadi kerusuhan di jalan yang dilewati dia. Dia berdoa, minta tolong, Tuhan tolong. Ya, saudara tahu apa yang terjadi pada waktu begitu dia baru gereng, sepeda motor, kerusuhan sudah masuk di daerah itu. Kemudian saudara tahu ada keluarga muslim dekat kantornya dia, langsung dia itu ditarik, dipanggil, masuk. Sama keluarga muslim itu dia disuruh masuk, sepeda motornya dimasukkan, dia disembunyikan di dalam rumah itu. Sembunyi sudah.
Dan saudara kerusuhan lewat di situ, dia tanya pada keluarga ini, tidak ada. Saudara, yang dicari kan orang Chinese, saudara. Nah, pada waktu itu Tuhan tolong dia. Orang agama lain menolong dia, menyuruh dia masuk dalam rumahnya, berlindung. Sampai kerusuhan itu lewat dari jalan itu, sampai akhirnya dia disuruh istirahat di rumahnya, tidak bisa tidur, saudara. Suruh tidur, tidak bisa tidur dia. Sampai besok paginya dia tidak bisa tidur, tapi kerusuhan sudah bisa dihentikan. Dia pagi diantar, saudara, sama keluarga ini, dibarengi sampai pulang ke rumahnya. Saudara, inilah Tuhan Allah kita. Tapi kenapa kita tidak pernah mencari Dia? Kenapa kita tidak rindu untuk terus berhubungan intim dengan Tuhan? Kita baca lagi dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-11. Baca 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Saudara perhatikan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Terus kemudian ayat yang ke-10. Ya. Ayat 10-nya. Perhatikan ayat ini, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, ini ayat ini sungguh sangat menguatkan kita. Ayat ini berbicara lagi tentang mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Coba ayat 11 ya. Disuruh mencari Tuhan, tadi kita sudah baca, saya sudah menyampaikan kita harus punya waktu mencari Tuhan. Saudara, cari kekuatannya, saudara. Saudara mencari Tuhan itu mencari kekuatan Tuhan, ya. Dia itu selalu ada, dia punya kuasa untuk menolong kita. Kekuatannya itu dahsyat, luar biasa. Carilah wajahnya, ya, selama dia bisa ditemui, selama dia bisa menghadapkan wajahnya kepada kita. Carilah wajahnya, saudara. Ya, saudara perhatikan. Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan kepada kita untuk kita dapat melakukan dalam masa sulit. Dalam pandemi ini, saudara tahu masa sulit ini terjadi, Tuhan itu memberi kemampuan kepada kita. Dia memberikan hikmat, Dia memberikan kemampuan kepada saudara untuk tetap usaha, untuk tetap bekerja. Apapun yang bisa kita kerjakan, ya. Tuhan akan membuka jalan. Dia memberikan kemampuan kepada kita. Dia memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi masa sulit ini. Saudara, dikatakan juga saudara harus punya banyak waktu untuk berdoa. Ya. Kalau saudara tidak pernah berdoa, saudara tidak punya waktu untuk berdoa mencari Tuhan, bagaimana saudara bisa melihat wajah Tuhan, ya. Makanya kadang-kadang saya selalu menasihati anak-anak Tuhan yang selalu mengatakan, aku melihat wajah Tuhan, aku mendengar suaranya, ya. Aku diperintahkan oleh Tuhan. Saudara harus hati-hati, saudara. Kalau saudara bicara seperti itu, apakah saudara punya waktu setiap hari untuk bertemu Tuhan, memandang wajahnya, mendengar suaranya,
mendengar perintahnya. Apakah itu dari Tuhan? Ya, kalau saudara hidup saudara dekat dengan Tuhan, ya, saya sungguh sangat mengagumi Om Ishak Liu, ya, Pendeta Ishak Liu, Bapak Pendeta Ishak Liu itu saya sangat mengagumi dia. Saya tidak bisa seperti dia, saya tidak mampu seperti dia. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari-harinya itu adalah datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau mencari dia pagi itu tidak bisa ketemu sama dia. Saudara, ada perlu bertemu Om Ishak ini tidak bisa bertemu. Kalau dia berdoa, datang kepada Tuhan, menyembah terus, menyembah Tuhan. Saudara, waktu doanya dia itu sehari 6 jam, saudara. Dia berdoa itu selama 6 jam. Mencari wajah Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu. Dia punya waktu 6 jam untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya ayo kita punya waktu untuk berdoa, ya, mencari wajahnya. Mencari wajah Tuhan. Seperti satu kali saya waktu melayani di Sidoarjo, saudara, ada orang Muslim yang harus saya layani. Dia sakit, dia tidak punya keluarga, tidak ada yang membawa ke rumah sakit. Dia BAB, Tuhan, saudara, di kamar itu dia kos, saudara, kos. Sampai orang yang punya kos itu cari keluarganya ini di mana. Dia tidak punya keluarga. Ada keluarga di Bandung sudah tidak memperhatikan dia. Mutus hubungan dengan dia. Kemudian saya dihubungi, ternyata anaknya itu menghubungi ponakan saya. Ponakan saya menghubungi saya, saudara. Karena saya hamba Tuhan, saya hambanya. Saya dikasih tahu ini lo perlu dilayani. Saya tengah malam, saudara, saya melayani. Jam 11, jam 10, kira-kira jam 10 saya ke sana. Ya, saudara, dia dalam keadaan terus BAB di kamar itu tidak ada yang menggantikan. Ini laki-laki, saudara. Waduh, saya langsung ke rumah sakit, saya manggil ambulan. Di daerah sana dekat rumahnya, ambulan datang, ada yang menolong dia. Ya, walaupun kondisinya seperti itu, ya kalau rumah sakit tuh, ya dia nolong, ambulannya dibersihkan, diangkut sampai masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani dengan baik dan dia sehat, sembuh. Pada waktu itu saya pulang ke rumah, sampai di rumah kira-kira 1:30 malam. Pada waktu saya sampai di rumah 1:30 malam, tiba-tiba ada saudara saya, katanya, "Mami, dia sudah lama nunggu di depan rumah. Mulai dari jam 9 malam itu nungguin saya." Diberitahu kalau saya ada pelayanan di Sidoarjo, dia tidak mau pulang. Dia nungguin saya. Sampai saya pulang, dia keluar, pergi, dia kembali lagi, nungguin depan rumah, dia kadang keluar, pulang, kembali lagi. Terus kemudian apa yang dia sampaikan ke saya, 1:30, dia ketemu saya, dia bilang, "Saya disuruh Tuhan." 1:30, saya perlu waktu sedikit saja, 15 menit atau setengah jam. Apakah saya bisa menolak, saudara? Saya tidak bisa nolak, saudara. 1:30 malam itu orang mau ketemu saya. Dia bilang dia disuruh Tuhan.
Tapi ternyata bukan disuruh Tuhan. Dia ketemu saya sampai setengah 3 pagi. Saya itu terus dengarkan omongannya dia. Katanya dia disuruh Tuhan. Tapi dia tidak disuruh Tuhan. Saya tangkap suaranya, ini bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus punya waktu untuk Tuhan, mencari wajahnya. Supaya benar-benar Tuhan berbicara kepada saudara, saudara tahu suara Tuhan. Saudara mengerti suara Tuhan, cari waktu untuk Tuhan. Ya. Kemudian bermegah di dalam namanya yang kudus. Sebagai anak kita harus punya kemegahan sebagai anak karena Bapak kita luar biasa. Ya, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ada sukacita, ya. Kalau kita mencari Tuhan ada sukacita. Ya, di dalam ayat yang 10 itu tadi. Ada sukacita di dalam hidup kita, Saudara. Saudara, kalau kita benar-benar, ya Saudara, bisa bermegah di hadapan Tuhan. Tuhan itu selalu buka jalan. Dia selalu buka telinganya untuk mendengar doa kita. Ya, satu hari ada seorang anak muda, anak Tuhan. Orang Chinese, dia kena kanker. Tahu-tahu kanker itu diperiksa ternyata sudah stadium 4. Dia tidak ada gejala, dia tidak terasa apa-apa, kanker itu ada di paru-parunya. Sudah stadium 4. Tinggal tunggu waktu. Dia dirawat di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit sudah 1 bulan di rumah sakit. Keluar biaya besar. Waktu itu belum ada BPJS. Pada waktu dokter bilang dia hanya punya waktu 3 bulan. Ya. Setelah itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia dalam kondisi kanker stadium 4, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku tidak setia kepadamu. Aku mau setia kepadamu. Beri aku kesembuhan. Supaya aku mau setia kepadamu. Kalau Tuhan sembuhkan aku akan menjadi saksimu. Doanya seperti itu, saudara. Orang tidak setia, kemudian mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Dia berkenan karena dia mengasihi anaknya yang terhilang itu dikasih. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia melihat Tuhan datang kepada dia, menjamah dia. Dia sembuh total dari kankernya. Dokter lihat, loh kankernya kok hilang sama sekali, tidak ada kanker. Dokter heran, karena dokter bilang waktumu cuma 3 bulan. Tapi ternyata kankernya hilang sama sekali. Dia sembuh, dia sehat. Dan setelah dia sembuh, dia setia kepada Tuhan. Pada waktu dia setia, dia pergi ke rumah sakit, dia keliling, mendoakan orang sakit, ke tempat orang-orang yang kena kanker. Dia bersaksi kesembuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari kanker stadium 4. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tadinya tidak mau percaya Tuhan Yesus, dia kena kanker, dia mau percaya Tuhan Yesus. Dia bersaksi terus, dia keliling. Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Saudara perhatikan di dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Dikatakan dalam
Amos itu, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara, ayat ini pegang kata-kata maka kamu akan hidup. Kalau saudara mencari Tuhan, saudara tidak akan kehilangan keselamatan. Amin. Saudara akan hidup, saudara akan masuk dalam keselamatan, ya. Nama kita tidak dihapus dalam buku kehidupan. Saudara, karena itu terus cari Tuhan supaya kita selamat. Ayat ini pegang. Keselamatan itu akan hilang pada saat kita tidak mencari Dia dan kita tersesat. Kemudian Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara perhatikan ayat ini. Di dalam hidup saudara kalau berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang besar, ya, dan yang tidak terpahami. Saudara tidak bisa memikirkan, tidak dipahami. Hal besar itu akan Tuhan jawab kita. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, kita harus sungguh-sungguh, ya, untuk supaya hal ini terjadi, berseru terus kepada Tuhan. Ya, saudara. Saudara tahu tembok Yeriko, saudara? Ya, pada waktu orang Israel masuk menghancurkan tembok Yeriko, dipimpin oleh Yosua pada waktu Musa meninggal. Yosua yang menggantikan Musa. Saudara tahu tembok Yeriko itu tembok jasmani, saudara. Tembok jasmani, tembok betul-betul tembok. Saudara tahu ukuran tembok Yeriko? Ya. Tembok Yeriko itu tebalnya itu 6 meter. Ya, saudara perhatikan. Tebalnya 6 meter, tingginya itu 14 meter. Nah, saudara, bisa enggak orang Israel masuk ke Yeriko? Sedangkan kubu pertahanannya itu tembok setebal 6 meter, saudara. Temboknya itu 6 meter tebalnya. Dan tingginya 14 meter. Bagaimana orang Israel bisa masuk ke Yeriko, mengalahkan orang Yeriko? Dia punya kekuatan tembok jasmani seperti itu. Tembok itu dirobohkan secara jasmani? Tidak. Tembok itu dirobohkan secara rohani. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kedahsyatan Tuhan. Kelilingi 6 kali tembok Yeriko itu terus tanpa bersuara. Keliling terus orang Israel, didampingi oleh orang-orang suku Lewi yang membawa nafiri, ya, saudara. Terus kemudian Tuhan mengatakan nanti pada putaran ke-7, pada waktu itu putari, dan kemudian imam-imam meniup nafiri. Pada saat nafiri ditiup, maka orang Israel harus bersorak dengan suara keras. Dan itu tembok itu dirobohkan oleh Allah sendiri. Tembok itu roboh, saudara. Pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, tembok itu roboh. Ya, hancur. Saudara punya kekuatan rohani yang luar biasa dari Tuhan.
Saudara tidak bisa mengalahkan segala masalahmu dengan hal-hal jasmani, dengan pikiranmu, dengan kekuatanmu, dengan apa yang ada padamu. Tidak, saudara dia akan mampu saudara tidak dapat mengalahkannya. Saudara mampu mengalahkan masalahmu dengan hal rohani, dekat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu yang akan mengalahkan semua masalahmu ya saudara. Oleh sebab itu, mari saya akan baca ayat yang terakhir dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 39. Saudara perhatikan ayat ini ya saudara. Ibrani pasal yang 10 ayat 38 dan 39. Saudara perhatikan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan ini perhatikan, jangan sampai kita melakukan ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara pegang ayat ini, saudara orang yang beriman, jangan sampai saudara mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Tidak pernah punya waktu, saya akan mengulangi, saudara tidak pernah menghargai hari Sabat Tuhan. Oleh sebab itu saya mengingatkan khotbah saya beberapa minggu yang lalu, hormatilah hari Sabat. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cari wajahnya, hidup dekat dengan Dia, maka Tuhan akan menolong saudara. Ya saudara, bahkan Tuhan memakai hidup saudara ya. Tuhan memakai hidup saudara untuk menolong orang lain ya. Satu kali di Kanada itu ada Glenn Oliver, seorang orang sudah usianya sudah lanjut, namanya Glenn Oliver. Dia itu sering beli kopi sama biskuit, ya dia drive thru begitu. Dia selalu beli kopi sama istrinya, dia berhenti, kemudian dia beli kopi sama biskuit. Dan setiap kali dia beli kopi sama biskuit, dia di mobil belakang itu dia bilang sama yang punya kedai itu, dia bilang, saya mau membelikan kopi sama biskuit untuk mobil belakang. Ternyata di belakang ada seorang anak muda, ya saya perhatikan dia itu kulit hitam. Pada waktu dia setelah dibayar, mobil belakang dibayar, hanya kopi sama biskuit, tidak mahal. Dan dia pergi, mobil belakang maju, dia kemudian Glenn Oliver ini kemudian dia mengatakan kepada yang punya kedai kopi itu, nanti pada waktu kamu memberikan secangkir kopi dan biskuit ini, ya, katakan kepada mobil belakang itu, semoga harimu menyenangkan. Ya, dengan senyum dia katakan gitu. Senyum ya, beri senyuman. Semoga harimu menyenangkan. Kemudian pada waktu anak muda itu beli, dia kopi sama biskuit dikasih, dia bilang sudah tidak usah bayar karena mobil di depanmu sudah membayar, kamu dibelikan. Terus nah yang punya kedai kopi itu dia bilang semoga harimu menyenangkan. Yang bicara juga dengan sukacita, dia memberikan, saudara tahu apa yang terjadi. Anak muda ini sebetulnya dia mau bunuh diri. Dia punya masalah dalam kehidupannya, dia mau bunuh diri. Begitu dia mendengar semoga harimu menyenangkan, saudara,
ada senyuman, dan dia ada Roh Kudus. Saya percaya itu Roh Kudus memberi hatinya sukacita. Dia tiba-tiba hatinya yang susah itu hilang, saudara. Ada sukacita, dia ditolong, dibelikan hanya biskuit sama kopi itu aja, Tuhan. Ada sukacita, terus hilanglah rasa bunuh diri itu. Kemudian dia itu di sebelah rumahnya, tetangganya pindah rumah, dia kemudian Roh Kudus bicara, tolong dia, beri pertolongan pada orang lain, sekarang kamu yang harus menolong orang lain. Dia bantu teman tetangganya, angkat-angkat barang, dia bantu. Terus membantu siapa saja temannya yang perlu pertolongan, dia bantu, terus dia bantu. Dan dia tidak bunuh diri. Terus kemudian masuk di surat kabar, saudara. Ada berita di surat kabar, dikatakan di surat kabar itu judulnya besar, ditulis secangkir kopi dan biskuit menyelamatkan hidup seorang pria. Hanya secangkir kopi dan biskuit, saudara, menyelamatkan seorang pria. Dia tidak jadi bunuh diri dan dia memberikan kesaksian pada koran itu bahwa dia hidup, dia diselamatkan. Saya percaya dia tidak jadi bunuh diri itu, dia diberi waktu oleh Tuhan untuk setia kepada Tuhan, mencari Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan dia juga menjadi penolong yang luar biasa. Mari saudara, kita sebelum mengakhiri khotbah saya, kita nyanyikan pujian Ajari Aku Mengerti Perasaanmu. Supaya sungguh-sungguh kita punya hati, saudara, punya waktu untuk mencari, agar kita betul-betul mengerti perasaan Tuhan, mengerti detak jantung Tuhan, supaya kita saudara siapkan hati, supaya saudara mempunyai keintiman dengan Tuhan. Pagi hari ini mari, saudara yang tidak intim hidupmu dengan Tuhan, pagi ini bertobat, alami keintimanmu dengan Tuhan. Berjanji kepada Tuhan supaya pagi hari ini kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita serahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku serahkan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu.
apakah saudara pagi hari ini saudara mau berjanji ke hadapan Tuhan? Baik saudara yang beribadah pagi hari ini maupun yang mengikuti Zoom atau nanti yang mengikuti YouTube, biarlah ambil keputusan supaya hidupmu dekat kepada Tuhan, mencari Dia. Saudara tahu ada kekuatan dari Dia memberi kemampuan kepada saudara untuk bisa melakukan perkara besar dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah. Seperti yang saya sampaikan kesaksian tahun 98, Tuhan itu ajaib, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong orang yang mencari Dia. Biarlah pagi hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Haleluya, haleluya, syukur Engkau jamah. Saya minta Ibu Gembala berdoa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang dekat dengan Engkau. Tuhan tolong kami, mampukan kami dalam keterbatasan kami. Dan kadang dalam kebodohan kami enggak mengerti Tuhan. Ampuni kami supaya kami mengalami Engkau. Biarlah kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengar itu dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bukan hanya di gereja Tuhan, bukan hanya di rumah-Mu kami mendengar firman-Mu, tetapi saat kami keluar dari ruangan gereja ini, dalam hidup di keluarga kami masing-masing, biarlah kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap mau percaya hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga setiap kebenaran yang sudah kami dengar, itu kami alami dalam hidup ini. Tolong supaya lidah kami Tuhan tidak berkata-kata yang negatif. Tuhan tolong kami, mampukan kami dalam keadaan yang sulit apapun. Tolong supaya mulut kami tidak menggerutu, tidak mengomel, tetapi kami selalu mengucap syukur kepadamu sampai pertolongan itu datang dan nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang berbuat sesuatu dalam hidup keluarga-keluarga di tempat ini, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya usaha-usaha apa yang baru yang akan dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu. Engkau yang membuka jalan. Karena kami anak Tuhan, kami minta kepadamu,
Engkau Bapa kami yang mengerti setiap masalah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan. Kesulitan-kesulitan apa yang terjadi di dalam keluarga, Tuhan Engkau lebih tahu yang terbaik. Kami tahu pertolongan itu hanya datang daripadamu. Dan kami percaya saatnya Engkau menolong kami. Saat-Mu tiba, kami mendapatkan pertolongan itu. Tuhan, kami terima saat ini untuk setiap keluarga yang menantikan pertolongan-Mu saat ini. Tuhan, membuka tingkap-tingkap langit, memberkati mereka. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang mencukupi. Saat ini kami ambil dengan iman kami. Kami percaya kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap kebenaran-Mu. Tolong kami, ingatkan kami bahwa Engkau ada dan hidup dalam hidup kami. Setiap hari di rumah kami bersama keluarga, kami tetap bersyukur kepadamu dan kami tetap berharap kepadamu. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan, yang dapat kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dalam setiap keluarga. Engkau perbarui pikiran kami untuk kami beriman dan percaya kepadamu sepenuhnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu untuk mengajarkan kepada kami lebih dekat dengan Engkau. Kami lebih sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Kami tidak meragukan Engkau. Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau bersedia menolong kami. Dan Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dari kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Ya saudara, pagi hari ini kita juga akan berdoa buat saudara-saudara kita yang saat ini juga lagi kena COVID. Ya saudara, kita doakan mereka supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ya, karena nanti saya akan memberi pengumuman mungkin awal bulan, ya, bulan Maret itu kalau memang terus meningkat kita akan online lagi, ya. Nanti saya umumkan, ya. Karena kalau kasus Omikron terus meningkat di Surabaya, maka ibadah akan kembali ke online. Kalau sudah mereda lagi baru kita onsite lagi, ya. Akan saya umumkan nanti. Ya, saya undang, mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami percaya dengan iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa ada kuasa daripadamu Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini terkena COVID Tuhan. Tuhan tolong Engkau jamah Natalia Tuhan, jamah anaknya Renat, jamah juga Diego Tuhan, yang lagi terkena COVID Tuhan. Juga jamah Michelle, anak Pak Elia Tuhan, yang terkena COVID juga. Tolong Tuhan, pagi hari ini kami berseru kepadamu. Mungkin ada dari jemaat yang lain yang tidak memberitahu kepada hamba-Mu. Engkau tahu, kalau mereka sakit Tuhan, Engkau datang kepada mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau sembuhkan, pulihkan kondisi mereka. Sembuhkan dari virus Omikron ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan, beri kesembuhan untuk mereka Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, pekerjaan iblis Kau hancurkan, sakit penyakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Henry anak-Mu Tuhan. Engkau jamah dia Tuhan. Juga bagian syaraf-syaraf Engkau pulihkan ingatannya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan seperti normal sedia kala. Tuhan yang menyembuhkan Henry secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan dia. Engkau jamah pemulihan terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan. Kami juga berdoa untuk matanya Diego dan juga untuk mata Melia Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan supaya mereka bisa melihat jelas kembali. Oleh kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Kau nyatakan. Engkau menyembuhkan sehingga bisa melihat normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mustahil bagi kami manusia, tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi orang percaya, kami percaya juga tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini, baik yang membawa persembahan mereka maupun yang tidak membawa persembahan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu, biarlah Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan. Peliharakan mereka, pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Berkati anak cucu daripada jemaat X-Blessing Tuhan. Anak cucu kami Engkau buat mereka perkasa di muka bumi ini. Beri mereka hikmat Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya Tuhan. Mereka menjadi mempermuliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Mulia Yesus kami bersyukur.
Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin.